Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buka masker aja. Apa kabar Pak Aziz? Baik Pak Ari, tetap semangat. Tetap sehat ya. Alhamdulillah. Dan kemudian kalau kita keluar ya tetap kita pakai protokol kesehatan. Ya, tetap. Sudah vaksin Pak Aziz? Sudah 2 kali bahkan. Sudah 2 kali, sama-sama sudah 2 kali ya. Jadi hal ini kayaknya juga merupakan kewajiban ini Pak Aziz ya? Ya, ini termasuk bukti nasionalisme. Apakah nasionalisme harus dengan vaksin ya? Enggak juga lah gitu ya. Tapi yang jelas bukti cinta lah. Kalau seandainya ada pejabat kita yang menyuruh kita untuk vaksin dan kalau itu memang untuk kebaikan ya kita ikut saja. Ya, gitu aja lah. Kalau memang ada yang nggak ikut ya terserah mereka. Ya, masing-masing punya pilihan. Pak Aziz, hari ini kita berbincang tentang masalah yang dekat dengan kita, yaitu kemerdekaan. Wah, tepat sekali Pak Ari. Gitu ya. Sekarang masih bulan Agustus. Momennya memang, momennya adalah momen kemerdekaan. Momennya juga adalah merupakan momen yang kita membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemerdekaan bangsa ini. Sudah 70 tahun lebih loh kita merdeka. Mungkin 76 tahun ya? Ya, 76. 76 tahun. Itu bukan waktu yang sedikit. Wah, gitu. cukup tua. Cukup tua bangsa kita. Kalau 76 itu diserupakan dengan orang, mungkin udah jenggotnya udah putih. Rambutnya sudah putih. Dan sebentar lagi masuk liang lahat. Ya memang umur manusia segitu ya. Kadang-kadang Nabi aja 63 tahun ya. Kalau kita berbincang tentang kemerdekaan Indonesia Pak Aziz ya, sudah 70 tahun lebih, bahkan 76 tahun gitu ya. Ketika Soekarno itu ya mengucapkan kemerdekaan bangsa Indonesia, proklamasinya itu ya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Wah, itu. Jadi terbawa suasana kemerdekaan tadi saya. Iya. Lah sekarang ini usianya banyak sudah dari 45 tahun. Ya, Ya. tapi untuk usia negara itu apa masih muda kira-kira itu ya? Ya cukupan. Kalau untuk sebuah negara begitu ya, itu saya kira sudah usia yang saya kira bukan tua-tua amat, bukan muda-muda amat, tetapi sudah cukup untuk maju. 76 tahun itu bagi sebuah bangsa sudah cukup untuk maju, gitu ya. Tetapi secara de jure, secara hukum Indonesia memang udah merdeka, Pak Aziz. Benar. Ya. Tetapi secara de facto, kalau kita tinjau dari beberapa aspek, ya, itu kayaknya masih ada faktanya masyarakat kita yang tertindas. Masih ada orang-orang di sekitar kita itu yang ekonominya dan penghasilannya sangat pas-pasan, gitu loh. Ya, untuk makan saja kurang, apalagi untuk sekolah, apalagi untuk beli rumah, begitu ya. Jadi kontraktor mulai pertama dia menghirup udara sudah kontrakan, dia ada di kontrak. Tapi berarti dia kan kontraktor. Sampai dengan dia menjelang wafatnya masih tetap kontraktor. Karena apa? Ya memang dia adalah berada di kontrakan yang sempit saja. Nah, kalau kita lihat ya, bahwasannya
bahwasannya merdeka kita sudah 76 tahun. Nah, ini rasanya Pak Aziz. Apakah benar-benar rakyat Indonesia itu sudah menikmati kemerdekaan sejati? Wah, kalau masalah menikmati kemerdekaan sejati itu Pak Ari, nampaknya belum. Belum ya? Iya. Oh. Karena banyak sekali di antara kita masyarakat yang tadi disampaikan Pak Ari di bawah kemiskinan yang belum bisa merasakan nikmatnya nilai-nilai kemerdekaan. Jadi masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan. Jadi itu nampaknya dirasa belum merasakan kemerdekaan itu menjadi bagian dari hidup mereka. Karena meskipun dinyatakan secara de jure tadi itu sudah merdeka, tapi mereka itu masih merasakan belum merdeka karena apa yang diinginkan dari sejahteranya dalam menikmati ekonomi yang cukup dan lain sebagainya itu kurang. Jadi itu masih dirasa kurang. Jadi masih belum menikmati sebuah kemerdekaan yang pada hakikatnya itu menikmati hakikat kemerdekaan sejati, gitu ya. Dimana tadi bisa dibuktikan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia ini masih mengeluh, ya, semakin beratnya beban hidup yang dipikul setiap keluarga, ya. Harga kebutuhan bahan pokok begitu mahalnya, biaya pendidikan, gitu ya. Untuk kalau untuk SD, SMP sudah ditanggung oleh negara. Bagi mereka yang ada di negeri, tapi mereka yang kualitas pendidikannya juga di bawah negeri, ya, maksudnya adalah mereka yang tidak bisa masuk ke sekolah-sekolah negeri, maka itu pun menjadi beban dari orang tua. Yang itu tidak murah untuk sekolah-sekolah swasta itu, adalah sesuatu hal yang sangat mahal untuk biaya pendidikan di Indonesia. Kebutuhan pokok tadi, pendidikan. Ya, pelayanan kesehatan. Ya, walaupun jadi sudah ada lini, sudah masih ada BPJS begitu ya. Tetapi ada juga mereka yang BPJS-nya membayar, dan mereka ada juga yang sudah tidak membayar begitu ya. Tapi tetap saja ada yang merasakan bahwa sebetulnya dia belum merdeka. Kayaknya politik itu tidak berhasil melindungi rakyat ini, gitu loh. Jadi, kayaknya kok gimana Pak Sis? Ya, jadi perasaan kurang merdeka, kurang terayomi ini juga termasuk dari pengayom atau para pemimpin negeri kita ini belum bisa memberikan alternatif sehingga mereka itu merasa sejahtera. Karena tidak merasa sejahtera mulai dari ekonomi, pendidikan, macam-macam itu tadi, sehingga ibaratnya itu merasa terbelenggu, meskipun teriak merdeka diteriakkan, akan tetapi di dalam batinnya itu terasa belum merdeka. Oh, kayaknya belum sepenuhnya. Belum gitu sepenuhnya. Ya? Merdeka. Terus kemudian kita ada lomba, lomba akan panjat pinang, macam-macam, ya, lomba lari karung dan sebagainya. Terus kemudian kita ngomong merdeka, padahal di dalam batinnya itu merdeka apanya sih, begitu ya? Kita juga masih sulit makan, masih sulit. Tetapi bagaimanapun kalau dalam keadaan terjajah ya lebih repot lagi, kan begitu ya? Tetapi pada dasarnya begitu ya. Diakui atau tidak, ya, pada saat ini nih Pak Aziz ya, penjajahan model baru itu ada, gitu ya. Di antaranya adalah begitu ya, penjajahan masalah budaya. Begitu banyaknya budaya-budaya asing yang masuk ke kita, ya, tanpa akhirnya negara, politisi itu ikut untuk agar kita tidak memakai budaya-budaya yang seperti itu. Apalagi juga sumber daripada penghidupan bangsa, kayaknya kekayaan mineral kita, ya. Seberapa sih yang mereka dimiliki oleh bangsa sendiri, berapa
yang dikeruk oleh negara-negara yang lain. Ya. Utang negara yang begitu banyak, Ya. kemiskinan, apalagi masa depan yang para pendiri bangsa dulu itu menginginkan bahwasannya kalau mereka merdeka nantinya, dia merdeka secara ekonomi. Mereka tidak ingin bahwa ketika merdeka itu masih merasa lapar dan masih ada ketakutan menatap masa depan. Dan sekarang ini masih ada ketakutan menatap masa depan itu, Pak Aziz. Iya, betul Pak Ari. Rasa cemas, ingin menatap, ingin hidup yang lebih baik, ini masih ada dirasakan keraguan. Nah, itu tadi gambaran oleh Pak Ari, mulai dari segi budaya juga. Bahkan cara merawat kita terhadap budaya, contoh reog itu salah satu bagian dari budaya milik Indonesia asli, tapi pernah juga diakui oleh negara lain. Kalau itu di Surabaya ludruk habis juga. Nah, ya ludruk masih bisa dikembangkan dan masih bisa walaupun gedungnya cak durasi. Nah, itu untuk itu kualitasnya sekarang untuk gedung kesenian memang kalah dengan perkembangan zaman kan. Tapi eksistensinya masih masih ada. Jadi, cuma dulu itu manggungnya itu di panggung terbuka, seperti panggung umum. Sekarang bisa manggung di lewat televisi, manggung lewat YouTube, macam-macam. Nah, yang saya tanyakan tadi, bagaimana mengatasi kekhawatiran dari rakyat ini menghadapi masa depan? Wong sudah merdeka kok masih khawatir nggak bisa makan. Sudah merdeka kok masih khawatir anaknya nggak bisa sekolah. Sudah merdeka kok khawatir nggak punya rumah, kontraktor terus begitu. Bagaimana ini untuk mengatasi kekhawatiran? Ini kekhawatiran ini disebabkan karena ini ada, kalau keadilan dan kesejahteraan ini tidak merata. Nah, ini akibat dari ulah bukan para rakyat yang bermimpi masa depannya baik, akan tetapi gara-gara dicoreng oleh para koruptor juga, sehingga mimpi-mimpinya itu menjadi kabur. Karena mestinya ada beberapa uang yang digunakan untuk mensejahterakan rakyat, tapi ya lari entah kemana itu, sehingga mereka merasa cemas. Jangan-jangan berikutnya pun akan demikian juga, karena kaitannya dengan penegakan keadilan juga. Jadi semakin harapan itu semakin merasa tipis, karena para pemimpin yang sangat agung-agungkan supaya bisa mengayomi dia, ternyata belejani janji. Jadi itu diantaranya jadi tetaplah punya mimpi, tetaplah punya keinginan untuk bisa sejahtera, akan tetapi ya itu perbaikan mulai dari terutama penegakan hukum, sehingga uang-uang yang dikorup itu bisa kembali lagi dan paling itu tidak bisa digunakan. Atau sistem sebuah negara, bagaimana agar uang ini tidak mungkin dikorupsi. Itu penanaman sistem di dalam negara ini. Kalau masih sistemnya juga masih belum bagus, biasanya juga masih banyak kebocoran yang ada begitu ya. Jadi mulai dari tadi itu penyelenggara pemerintahan, mulai sampai katanya juga pro rakyat, tapi perlu dibuktikan pro rakyatnya itu, sehingga rakyat merasa setidak-tidaknya terminimalisir, apa yang diinginkan itu tercukupi. Jadi kemiskinan mulai terangkat menjadi agak cukup di berbagai lini. Hal itu dibuktikan dengan banyak hal tadi itu, pemberdayaan yang banyak pengangguran yang kurang bisa menggunakan dikaryakan, dicarikan alternatif. Makanya juga ada ini UKM yang perlu dikembangkan, sehingga mereka itu ikut dan merasa kalau ekonominya itu sudah merasa cukup baik, mereka pendapatnya mungkin akan berubah. Saya merasakan kemerdekaan juga. Tapi kalau terpuruk sekali ekonominya, biasanya ya mereka mengeluh.
wah saya ini nampaknya tidak termasuk merdeka, walaupun Iya, merdeka iya, iya. secara pernyataan kemerdekaan sejak didengungkan Tahun proklamator 45 dulu kita, ya. Bung Karno. Tapi realitanya, kenyataannya, ya seperti ini. Berarti merdeka perlu dimaknai sesungguhnya. Jadi antara kata merdeka dengan yang kemerdekaan yang terjadi pada masyarakat itu benar-benar sesuai. Ya, Pak Ajis. Ya. Merdeka itu lawan kata daripada penjajahan, gitu. Ini merdeka, ini terjajah, gitu ya. Nah, kalau kita ngomong masalah penjajahan, bukankah sekarang, begitu ya? Apa itu? Penjajahan itu sudah berubah wujud. Dapat dikatakan bahwa bangsa dan negara Indonesia itu kayaknya masih berada pada titik terendah untuk masalah penjajahan, masih dijajah secara ekonomi, dijajah secara budaya, ya. Ekonomi apa kita menang? Ya enggak juga toh. Dari dulu sampai sekarang kita buat mobil aja nggak bisa, motor aja nggak bisa juga. Semua adalah buatan-buatan orang lain begitu ya. Walaupun secara fakta bahwasannya kita bisa buat pesawat terbang pada zaman Habibie. Sekarang juga masih tetap dikembangkan, mudah-mudahan itu ya. Nah, dibuktikan dengan adanya kekuatan, masih adanya penjajah itu, adanya dibuktikan dengan tidak adanya kekuatan yang bisa menyejahterakan rakyat. Ya. Dulu bangsa ini lemah karena dijajah, tetapi negara ya setelah penjajahan berakhir gitu ya, rakyat masih lemah pada waktu itu, tetapi negara menjadi kuat. Karena negara ini sudah memproklamirkan kemerdekaan. Sekarang dulu kan kita macan Asia. Ya, macan Asia. Sekarang apa ada negara yang mengatakan bahwa Indonesia macan Asia? Nah, Indonesia menjadi lemah. Bangsa menjadi lemah. Rakyat menjadi lemah juga. Nah, ini pemerintah legislatif tidak serius untuk menyelesaikan keruwetan yang ada di persoalan bangsa ini. Atau mungkin mereka serius tapi belum menemukan cara. Ya, negara ini masih belum mengambil langkah-langkah yang semestinya menyelesaikan persoalan yang sesuai dengan harapan rakyat. Jadi kayaknya masih terjajah gitu loh. Ya. Apa yang perlu kita tinjau ulang ini, Pak Aziz? Ya. Yang perlu ditinjau ulang, Pak Ari. Ya. Jadi merasa terjajah. Kalau dulu itu jelas penjajahannya itu musuhnya adalah ada Belanda dan sekutu. Kalau dulu secara fakta memang musuh, tapi justru kekhawatirannya ini sekarang ini tidak hanya yang kalau dulu jelas, maka semangat untuk melawan penjajahan itu benar-benar perangnya sama siapa sama dulu jelas ya. Nah, sekarang ini bahkan yang intinya dikatakan oleh Bung Karno itu kekhawatiran. Nah, kalau dulu jelas memusuhi penjajah, tapi sekarang kalau penjajahnya adalah bangsa sendiri, ini yang lebih susah. Jadi selain itu, selain rong-rongan dari dalam sendiri itu juga terjajah, dari diri kita sendiri juga terjajah karena tidak merasa adanya nilai-nilai kemunduran kepercayaan kepada pemimpin kita yang memimpin negeri itu juga kita merasa terjajah. Nah, kalau kepercayaan dengan mereka juga itu harus dibuktikan upaya-upaya yang baik sehingga muncul merasa tidak terjajah dari masyarakat kecil karena apa yang dicita-citakan mereka para penyelenggara pemerintah itu mampu mewujudkan kesejahteraan sehingga tidak merasa terjajah. Jadi pada dasarnya kalau kita merasa masih terjajah itu cuman perasaan. Sebetulnya negara ini merdeka. Negara merdeka. Tapi perasaan mereka masih dijajah gitu loh. Terjajah karena realitasnya itu begitu. Mestinya merdeka itu kan sejahtera. Betul. Sudah tidak ini. Tapi realitanya kok tidak sejahtera. Ini berarti kan terjajah secara apa yang dirasakan sebagai warga negara yang tidak bisa menikmati secara merata itu juga
terjajah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bahkan Merdeka. itu pernah disindir oleh Bang Haji tahun 80-an itu. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah itu Iya, berarti sudah lama kita ini. Sampai berapa tahun, sampai hari ini ternyata masih merasa terjajah.